Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Denik Gembrot. Ini part 1 pembangunan rumah Pak Suami. Karena ini tuh rumahnya Pak Suami ya teman-teman. Ini tuh berdiri di tanah warisannya Pak Suami, bukan rumah aku. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya ngeklaim itu punya aku, ndak. Aku itu orangnya gak pernah ngeklaim itu punya aku kalau itu bukan dari kerja keras aku, keringat aku, uang aku ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya di hari ini, hari pertama kita pondasi rumah teman-teman. Kenapa kita pondasi rumah? Karena kita dapat bantuan rumah. Jadi teman-teman pasti bingung deh, dapat bantuan rumah tapi kok pondasi rumah. Karena gini teman-teman, ada ceritanya sedikit ya teman-teman. Kita akan bahas sedikit cerita aku, jadi teman-teman jangan bosen sama cerita aku. Di hari ini tuh ada syukuran kecil-kecilan untuk pondasi rumah. Kenapa kita pondasi rumah sementara kita dapat bantuan rumah? Jadi gini teman-teman, kita dapat bantuan rumah itu dari Kodim berupa rumah, tapi pondasinya itu ala kadarnya seperti itu loh teman-teman. Dan aku sama Pak Su itu pernah dikasih tahu dari bapak yang ada kerja yang di Kodim, tetangga aku itu, mending gini Mbak, Mas, mending sampean pondasi aja sendiri, nanti ke atasnya biar dibangunkan Kodim, daripada saman mengajukan renovasi rumah. Kalau renovasi rumah itu yang diperbaiki hanya rumah bagian atas aja, tapi kalau bedah rumah insya Allah Mbak Ema sama Mas dibangunkan rumah, walaupun itu sesuai dengan budgetnya dari Kodim ya Mbak Mas, kayak gitu teman-teman. Jadi kita mutusin buat ngusahain saran itu, kita pondasi sedemikian rupa agar pondasi itu ini tuh kokoh teman-teman, bener-bener kokoh banget. Dan teman-teman nanti lihat di video aku belakang yang kita pondasi rumah, sebelahnya itu juga lagi bangun rumah teman-teman. Jadi kayak samaan bangun rumah, tapi teman-teman pondasi yang tetangga aku itu lebih tinggi, tingginya itu sekitar badan orang itu full, belum lagi yang ditanam. Jadi kayak bener-bener tinggi banget. Dan aku berpikir rumah aku aja, rumah yang aku tempatin sama Pak Su, bukan rumah aku, rumahnya Pak Su, itu waktu hujan aja banjir sampai mata kaki. Apalagi yang belakang rumah yang mau dibangun dari Kodim ini, kalau nggak dipondasi, aku kebayang kalau kita nggak pondasi sayang, ini pasti juga banjir pertama. Yang kedua, pasti juga tanahnya itu lembab karena di situ tuh tanahnya lebih rendah, alhasil tuh kayak walaupun nggak hujan, tanah itu masih lembab teman-teman. Jadi kalau teman-teman gali sedikit aja pasti udah ada air kayak gitu, karena emang belakang rumah suami yang kita tempati sekarang ini itu kayak pembuangan air. Jadi ya pastinya ngerembes terus kayak gitu. Dan kenapa rumah yang aku tempatin sekarang pun pasti temboknya itu lembab karena emang daerahnya lembab, plus rumahnya itu udah kecepit ke sana ke sini, itu udah kecepit bangunan-bangunan semua, jadi kayak udara itu susah masuk dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi seperti itu kenapa kita mutusin buat pondasi sendiri kayak gitu. Dan ini aku sebagai istri yang baik, aku pasti menyiapkan konsumsi. Karena nggak ada yang bisa aku lakukan selain memberikan konsumsi itu aja ya teman-teman. Karena apa ya? Ya, itu kan tugasnya perempuan, bukan tugasnya perempuan juga sih, tapi karena itu kemampuan aku juga cuman itu, ya wes kita bagi pekerjaan aja. Kalau Pak Su itu ikut bantu sedikit-sedikit, dan tukang yang Pak Su sewa itu temannya sendiri teman-teman, teman plus tetangga juga. Jadi waktu sebelum aku sama Pak Su itu mutusin buat pondasi itu, kita musyawarah dulu sama Mas Andi selaku tukang, selaku apa ya, kayak kayak yang buat
pondasi itu kita musyawarah dulu, ini enaknya seperti apa sih Mas Andi, dengan pengetahuan aku sama Pak Su yang minim banget. Jadi kita kayak koordinasi dulu lah ya, kita tanya-tanya harga, kita tanya-tanya apa namanya, harus seperti apa, butuh apa, kita harus gimana, kita tanya dulu teman-teman, karena kita awam banget. Dan teman-teman, aku sama suami aku, terutama aku itu nggak pernah terfikirkan buat bangun rumah. Aku benar-benar nggak kepikiran. Menurut aku masih, aku udah dikasih tempat tinggal seperti ini juga alhamdulillah, karena ini juga bukan hakku ya teman-teman. Ini tuh bukan hak aku sama sekali, karena aku bukan orang sini, walaupun suami aku yang orang sini, tapi kan itu bukan hak aku. Aku itu anti mengakui sesuatu jika itu bukan dari kerja keras aku, bukan dari keringat aku, bukan dari uang aku nggak mau teman-teman, karena itu bukan hak. Jadi kita nggak boleh mengakui hak orang lain sebagai milik kita. Jadi alhamdulillah, eh suami diberikan kesempatan sama ibu mertua aku buat nempatin tanah itu kayak gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah, alhamdulillah banget kita bisa apa ya namanya, nempatin sendiri kayak gitulah ya. Aku juga bingung mau ngomongnya itu gimana, tapi menurut aku ya alhamdulillah, aku udah diberikan tempat tidur, aku diberikan tempat yang nyaman, gak kehujanan, gak kepanasan, itu udah benar-benar alhamdulillah. Dan apalagi kita diberikan seperti ini, pasti juga malah alhamdulillah berlipat-lipat ya teman-teman. Apalagi pembangunan pondasi ini juga uangnya nggak sedikit, nggak banyak juga, karena emang kita nyesuaiin budget, plus kita juga dibantu sama ibu mertua sama bapak mertua, terus ada adiknya Pak suami juga yang ngebantu kita, dibantu dengan beberapa barang yang sangat amat bermanfaat banget, dan alhasil bisa seperti ini. Dan ini kondisi setelah dipondasi, kita juga apa namanya, ngehuruk. Ngehuruk itu apa ya teman-teman? Aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Ya seperti inilah orang Jawa. Apalagi aku tuh pelupa. Ini lagi Pak Su juga benerin tanah yang udah dikumpulin. Pokoknya kan ini lumayan. Ya nggak dalam-dalam banget pondasi yang dibuat itu. Cuman kita butuh 3 truk buat nimbun tanah, biar biar agak tinggi seperti itu. Dan itu rumah yang aku tempati sekarang ya teman-teman. Dan ini Nyonya Fuul lagi bekerja, alias kita main-main dulu ya teman-teman, kita kalau kayak ala-ala ngebantu gitulah ya, biar nggak terlihat kalau santai banget. Jadi aku nyoba buat buat apa, kayak ngetepin lemahnya, ngetepin tanahnya biar kayak padet gitu, tapi ternyata susah, berat banget. Dan nunggu lemah, kok nunggu lemah, nunggu tanah ini tuh bener-bener kayak padet itu kurang lebihnya 2 minggu teman-teman. Dan kalau nggak salah 2 hari 3 hari itu air sampai kita nyalain 3 hari full nggak mati, karena emang nggak, waktu itu nggak ada hujan sama sekali, bener-bener panas. Jadi kalau nggak disiram air kan pasti nggak akan padet dia. Jadi kita mutusin buat kayak ya dikasih air walaupun kecil, karena got depan juga enggak nyala teman-teman. Kita juga enggak punya yang buat ambil air, itu apa namanya, alat apalah aku lupa juga, wis pokoknya lupa semuanya lah ya teman-teman. Dan di part kali ini ya udah seperti ini aja, semoga teman-teman suka sama video yang aku buat. Kita next ke part 2 nya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku, and see you di part 2 teman-teman. Bye bye.